yang dikasihi Bunda Maria dan yang mengasihi Bunda Maria. Pada kesempatan yang berhormat ini, saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudari sekalian, selamat memasuki bulan Rosario, bulan di mana kita secara khusus menghormati Bunda Maria yang telah melahirkan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Paus Fransiskus juga mengajak kita pada bulan Mei ini agar kita berdoa kepada Bunda Maria untuk menjauhkan dunia ini dari wabah virus corona COVID-19. Mari kita bersama-sama bertekun di dalam doa agar wabah virus corona COVID-19 ini segera berlalu dari muka bumi ini. Mengapa kita menghormati Bunda Maria? Pertama-tama kita harus mengetahui bahwa kita orang Katolik tidak menyembah Maria, tetapi kita menghormati Maria. Karena itu kita tidak memberikan kata adoratio untuk Bunda Maria, tetapi kita menghormati Bunda Maria. Dalam litani para kudus jelas disampaikan di sana. Ketika kita menyebut Tuhan Yesus Kristus, jawabannya kasihanilah kami. Tapi begitu kita berkata Santa Maria, kita jawab doakanlah kami. Kembali kepada pertanyaan dasar kita tadi. Mengapa kita menghormati Bunda Maria? Kita menghormati Bunda Maria karena dia adalah Bunda Allah. Dan karena sejak awal mula dia diikut sertakan dalam karya penyelamatan Allah. Bunda Maria juga adalah dia yang dipenuhi Roh Kudus. Karena itu, kalau kita menghina atau menghujat Maria, maka kita menghujat Roh Kudus. Dan itu dikatakan dalam kitab suci, kalau menghujat Roh Kudus, dosanya tidak bisa diampuni. Kita baca di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 41 sampai 43. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahim." Jadi Roh Kudus yang mengatakan melalui mulut Elisabet bahwa Maria diberkati. Waktu itu Elisabet sudah tua, Maria masih gadis muda, sweet 17. Tetapi wanita tua itu berkata, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Elisabet merasa suatu kehormatan besar bahwa ibu Tuhan mengunjungi dia. Oleh karena itu, kalau kitab suci yang tidak bisa batal, yang adalah sabda Tuhan, begitu menghargai dan menyanjung Bunda Maria dan meninggikan Bunda Maria, bagaimana mungkin kita berani meremehkannya atau merendahkannya? Ini berarti kalau kita tidak menghormati Maria, maka kita tidak menghormati Allah. Lagi pula dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 48 dan 49, sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, oleh karena yang Maha Kuasa
telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, siapa yang tidak menghormati Maria, ia tidak memahami kitab suci, khususnya tidak memahami Injil Lukas pasal 1 ayat 48 sampai 49 ini. Coba kita lihat sapaan malaikat kepada Bunda Maria di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 28. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Coba periksa dalam seluruh kitab suci. Di mana di dalam kitab suci dan siapa tokoh di dalam kitab suci itu yang disapa dengan begitu hormatnya? Dikaruniai, teks aslinya berbunyi, engkau yang dikaruniai secara penuh, atau yang penuh rahmat, atau yang dirahmati secara istimewa, seperti yang kita pakai dalam doa Salam Maria. Saudara-saudari yang dikasihi Bunda Maria dan yang mengasihi Bunda Maria, keselamatan itu dalam arti tertentu dan sungguh-sungguh tergantung dari Maria. Santo Bernardus mengatakan, anak-anak Adam merengek-rengek meminta kepada Maria untuk mengatakan ya pada tawaran Tuhan, karena pada bibir Maria tergantung keselamatan kita. Di sini kita melihat Allah yang menyelamatkan manusia juga mengikut sertakan manusia dalam karyanya itu. Dan pada awal mula segala sesuatu, sebelum penyelamat dunia lahir, Dia minta persetujuan seorang wanita. Dan seandainya wanita itu menolak, kita semua tanpa kecuali masih dalam dosa dan kita tidak akan diselamatkan. Mengapa Maria begitu penting? Karena memang Allah dalam rencana keselamatannya sejak semula memberi peranan penting kepada Bunda Maria. Dia harus menjadi Bunda Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Dan ini harus lahir dari Dia. Seperti yang dikatakan dalam Lukas pasal 1 ayat 35, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi Maria melahirkan karena kuasa Roh Kudus, sehingga dengan demikian terlaksana keselamatan dunia. Jadi kebesaran Maria dan martabatnya yang besar dalam rencana keselamatan Allah bukan karena jasa-jasanya, bukan karena kebaikannya, tetapi semata-mata karena belas kasihan Allah yang telah menentukan Maria sejak semula untuk menjadi ibu Sang Penebus. Atas dasar itulah, saudara-saudari yang dikasihi Bunda Maria, gereja memberikan gelar-gelar kehormatan kepada Bunda Maria. Gelar kehormatan yang pertama, Maria dikandung tanpa noda. Yesus adalah Allah. Tidak mungkin Allah tinggal di dalam rahim manusia yang berdosa. Yesus adalah penyelamat dunia. Bagaimana Ia dapat menyelamatkan seluruh dunia kalau Dia tidak bisa menyelamatkan ibunya? Oleh karena itu, misi Yesus Kristus yang pertama adalah membebaskan ibunya dari segala noda dosa. Dalam Lukas pasal 11 ayat 27 dikatakan, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Dasarnya, Maria dirahmati secara istimewa. Salam, hai engkau yang dikaruniai. Jasa-jasa Yesus Kristus kemudian telah memberikan kepada Maria rahmat istimewa, sehingga
sejak semula ia dikandung tanpa noda. Dan karena rahmat itu, kita semua menghormati Bunda Maria. Gelar kehormatan yang kedua adalah Maria diangkat ke surga jiwa dan raganya. Karena Maria adalah Bunda Allah, dilahirkan tanpa noda dosa, dan selama hidupnya ia dilindungi oleh Roh Kudus, dan oleh karena itu dia tidak berdosa selama hidupnya, maka Maria diangkat ke surga jiwa dan raganya. Dia sudah mengalami kebangkitan. Begitupun kita. Kalau kita hidup dalam persekutuan dengan Allah, maka bila kita mati, jiwa kita menuju Allah, tetapi tubuh kita menunggu sampai akhir zaman pada hari kebangkitan umum. Tetapi Maria sudah dengan tubuh dan jiwanya dimuliakan di surga, karena dialah satu-satunya manusia yang dikandung tanpa noda. Kita yang lain adalah keturunan manusia yang dinodai oleh dosa asal. Gelar kehormatan yang ketiga adalah Bunda Maria, pengantara segala rahmat, atau disebut juga Mater Mediatrix. Saudara-saudara yang dikasihi Bunda Maria, Bapak Gereja tetap menyadari bahwa Yesus Kristus adalah pengantara kita satu-satunya. Maria disebut Mater Mediatrix dalam arti per Mariam ad Jesum, sebagaimana semboyan Paus Yohanes Paulus II. Karena itu, pengantara yang dimaksudkan di sini adalah pengantara sehubungan dengan atau berkaitan dengan jasa Yesus Kristus, sang pengantara satu-satunya. Saudara-saudari, kita semua mengambil bagian dalam imamat Kristus. Oleh karena itu, kalau kita berdoa untuk orang lain, kita berdoa atas nama Kristus. Maria secara istimewa mengambil bagian dalam imamat Kristus oleh karena ia mengandung Yesus di dalam rahimnya. Oleh karena itu, doanya dikabulkan Tuhan untuk kita. Gelar kehormatan yang keempat adalah soal keperawanan Maria. Maria dikandung dari Roh Kudus. Oleh karena itu ia tetap perawan sebelum dan sesudah melahirkan Yesus. Maria itu adalah ibu Tuhan dan diberi rahmat istimewa. Demikian pula Yusuf yang melindungi Maria. Gereja berkeyakinan sejak awal bahwa mereka, walau secara hukum adalah suami istri, tetapi mereka hanya hidup sebagai saudara dan saudari. Barangkali di dalam hati kita berkata, masa sih? Saudara-saudari, di sini kita tidak bisa memakai ukuran subjektif. Kalau saya tidak bisa, orang lain juga tidak bisa. Gosip biasanya muncul dari penilaian subjektif semacam itu. Bagi kita orang Katolik, lebih mudah mengerti hal ini. Karena di dalam gereja Katolik, kita mengenal apa yang disebut sebagai selibat. Nah, kalau manusia biasa seperti paus, kardinal, para uskup dan para imam bisa mempertahankan selibat mereka sampai akhir hayat, mengapa Bunda Maria dan Santo Yosef tidak bisa? Tentu Maria dan Yosef lebih bisa lagi menghayati kehidupan selibat seperti itu oleh karena mereka diberi rahmat istimewa oleh Allah. Maria adalah Bunda Allah.
maka ia harus menyerahkan seluruh jiwa dan raganya tanpa terbagi kepada Allah. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan dalam Injil Matius pasal 22 ayat 30. Bahwa di surga orang tidak kawin dan dikawinkan. Semua akan hidup sebagai malaikat. Jadi saudara-saudari yang hidup berkeluarga sebagai suami istri, jangan bermimpi bahwa di surga nanti ya Anda berkumpul kembali sebagai suami istri, lalu kemudian juga istri Anda semakin cantik seperti malaikat, suami Anda juga semakin cantik seperti malaikat. Tidak ada seperti itu di dalam gereja Katolik. Di surga kita hidup sebagai saudara dan saudari. Kita hidup seperti para malaikat. Tidak ada urusan-urusan dunia seperti itu. Yang berikut adalah soal saudara-saudara Yesus sebagaimana dinyatakan dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 19 sampai 21. Pertanyaan muncul di sini. Apakah setelah melahirkan Yesus, Maria mempunyai anak-anak yang lain? Ini suatu pertanyaan yang nakal. Karena yang dimaksudkan dengan saudara-saudari di sini bukanlah saudara-saudara kandung, tetapi saudara sepupu atau masih famili. Mereka itu adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, ibu anak-anak Zebedeus, Yoses, dan Salome. Bagi orang-orang Yahudi, sebagaimana kita orang Flores juga, tidak terlalu membedakan saudara kandung dan saudara sepupu. Dalam tradisi Yahudi kita bisa baca dalam kitab Kejadian pasal 13 ayat 8. Pada waktu itu Abraham berkata kepada Lot, kita ini saudara, mengapa kita harus bertengkar? Padahal kita tahu Lot bukan saudara kandung Abraham. Lagi pula, seandainya Yesus mempunyai saudara-saudara yang lain, saudara kandung, apalagi pada orang Yahudi pada waktu itu, apakah saudaranya tidak protes kalau dari atas salib Yesus menyerahkan ibunya kepada orang lain? Sebagaimana diceritakan dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 27. Bagi orang Yahudi, sebuah penghinaan besar kalau sampai seorang anak menyerahkan ibunya kepada orang lain, sementara saudara-saudara yang lainnya masih ada. Dari situ kita mengetahui bahwa Yesus memang tidak punya saudara-saudara yang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Bunda Maria dan yang mengasihi Bunda Maria, Maria dipenuhi oleh Roh Kudus dan Roh Kudus melindungi dia dari dosa sepanjang hidupnya. Bersama para rasul yang tekun berdoa dan memohon Roh Kudus agar dicurahkan ke atas para rasul, ke atas gereja, dan ke atas kita semua. Karena itulah tidak berlebihan kalau kita berkata, berkat doa Bunda Maria bersama para rasul, Roh Kudus kemudian turun ke atas para rasul dan kemudian turun kepada gereja dan kepada kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita pada bulan Rosario ini kita menghormati Bunda Maria. Kita menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan melalui Bunda Maria. Saya sebagai pastor, setiap perayaan Ekaristi pasti saja ada umat
yang meminta saya untuk berdoa kepada Tuhan melalui intensi-intensi yang mereka tulis. Kita juga bisa meminta orang-orang lain, bahkan meminta uskup untuk mendoakan kita melalui intensi kita. Nah, kalau kepada manusia biasa seperti para uskup dan para imam itu, kita meminta doa kita, dan kita yakin doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Apalagi kalau kita minta Bunda kita Maria untuk berdoa untuk kita kepada Tuhan, pasti doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Maria adalah kekasih Allah. Supaya manusia mengetahui hal itu, maka Allah memberikan banyak karunia kepada Bunda Maria. Karena itu jangan heran kalau di masa ini banyak penampakan Bunda Maria di mana-mana. Tuhan memberikan rahmat berlimpah melalui Bunda Maria. Semuanya itu tetap dari Tuhan, tetapi melalui Bunda Maria. Maria adalah masterpiece, karya Allah yang paling indah. Dengan menghormati Maria, kita menghormati Dia yang menciptakan Maria. Sebagaimana dengan mengagumi sebuah karya lukis, kita mengagumi pelukisnya. Dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 3, Tuhan berkata kepada Abraham, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat." Kita tahu Maria jauh lebih besar dari Abraham. Kalau kepada Abraham dikatakan seperti itu, apalagi kepada Bunda Maria. Pada akhir homili ini, saya ingin menyampaikan sebuah cerita. Konon di sebuah paroki, di belakang pastoran ada sebuah gua Maria, di mana di situ ada patung Bunda Maria yang sudah usang. Matanya tidak bersinar lagi. Karena itu pastor paroki berencana untuk membersihkan patung itu sehingga menjadi lebih bercahaya dan matanya menjadi lebih bersinar lagi. Tetapi ketika umat mendengar hal itu, mereka protes kepada pastor paroki. Mereka berkata, "Pastor, biarkan patung itu seperti itu keadaannya. Biarlah Bunda Maria hanya mendengar doa-doa kami dan tidak melihat perbuatan-perbuatan kami." Saudara sebagai yang terkasih, devosi kita kepada Bunda Maria pada bulan Rosario ini hendaknya disertai juga dengan perubahan sikap dan tingkah laku untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih berkenan kepada Tuhan dan kepada sesama. Tuhan memberkati kita sekalian, dan Bunda Maria senantiasa berdoa bersama